Salam Tuhan bersama kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan hari ini yang bisa kita dengar dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Dan semoga Injil ini atau bacaan firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita untuk hidup di dalam hikmat kebenaran Allah. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncangkan. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar hari ini kisah yang menarik bahwa Yesus mengusir roh jahat. Tentu di sini ada suatu kuasa yang luar biasa. Sampai roh begitu takutnya. Roh begitu taat kepada Yesus. Tapi ingat bahwa penyembuhan ini adalah totalitas Allah untuk menyelamatkan manusia. Allah datang untuk membebaskan manusia dari kekejaman, dari kehancuran dan dari kekuasaan iblis atau roh jahat. Manusia hanya bisa mengalami cinta ilahi Allah ini jika manusia mau datang dan percaya. Yesus berkata kepada ayah dari anak itu, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Aku percaya Tuhan, tolonglah aku percaya. Iman ini yang membuat Yesus percaya bahwa dengan iman ayah itu, maka ia sendiri bisa mengusir. Iman menyelamatkan. Tetapi Yesus menekankan bahwa iman itu harus dalam satu persekutuan dengan Allah, persekutuan yang erat. Nah, Yesus mengatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Berdoa
adalah satu kesatuan antara manusia dengan Allah. Maka Santo Yakobus dalam bacaan pertama hari ini mengingatkan kita bahwa setiap orang, setiap murid harus hidup di dalam kebenaran. Jangan ia menyombongkan diri, jangan ia memegahkan diri, janganlah ia berdusta terhadap kebenaran. Ia harus hidup sesuai dengan hikmat yang berasal dari Allah. Makanya berdoa artinya mencari hikmat kebenaran dari Allah. Maka dalam bacaan pertama Yakobus mengatakan, saudara-saudari, hidup itu sesuai dengan kebenaran Allah. Janganlah ada iri hati, jangan hanya mementingkan diri sendiri, jangan ada kekacauan, jangan ada macam-macam perbuatan jahat, tetapi hiduplah sebagai orang yang pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, menghasilkan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, tetapi hiduplah di dalam hikmat kebenaran. Orang yang hidup di dalam kebenaran, ia bersatu dengan Allah dan tidak ada kekuasaan iblis yang dapat mencekam ataupun menghancurkan dirinya. Iblis tidak bisa tinggal di dalam orang yang hidupnya benar, orang yang suci hatinya, orang yang hidup dalam damai, orang dalam hidup dalam keraman, dalam kasih Allah. Oleh karena itu Yesus mengingatkan kita hari ini melalui Yakobus. Jikalau kita ingin dalam kuasa Allah, maka hiduplah sesuai dengan hikmat yang datang dari Allah. Dengan demikian, hidup kita akan selalu di bawah bimbingan dan kuasa Allah. Hanya orang yang percaya yang bisa memahami. Maka marilah saudara-saudari, teruslah mengoreksi diri kita. Teruslah melihat diri kita. Apa yang kurang dari diri kita. Mari kita benahi, kita perbarui. Hidup ini adalah satu proses. Dan proses itu hanya bisa terjadi jika kita melibatkan Allah, mengandalkan Allah, dan menyerahkan hidup kita secara total kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.